Kita berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang hadir di antara kami dan memampukan kami untuk boleh sama-sama mengerti dan melakukannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Oke, thank you semua teman-teman yang sudah melayani. Shalom semua. Lemas sekali. Shalom. Oke, terima kasih sudah menjawab. Salam. Oke, tadi saya lihat sekilas di YouTube cuman ada sekitar 10 orang ya. Sekarang berapa orang di YouTube? Ketahuan nggak? 11. Oh, nambah satu ya. Tuh baru bangun atau baru join tuh. Oke, selamat liburan bagi yang lagi liburan. Selamat datang juga teman-teman yang datang onsite. Kita liburan di Jakarta ya. Jakarta sepi loh, enak. Oke, nah mungkin teman-teman yang di online atau teman-teman sempat lihat temanya di situ tertulis What Jesus Said About Addiction. Nah, tapi ternyata temanya harus kita ganti. Kenapa? Karena kemungkinan besar, belum pasti, tema itu dipakai di salah satu event besar kita nanti, yaitu retreat. Nah, jadi stay tune, nanti akan ada pengumuman tentang retreat. Berharap teman-teman semua bisa ikut ya. Jadi hari ini kita merenungkan satu tema yang berbeda, yaitu tentang What Jesus Said About His Death. Nah, kenapa kita bahas ini? Ya masih bulan April, meskipun kita sudah merayakan Paskah, tapi saya mau kita sama-sama merenungkan tentang ini. Karena ini sebenarnya isu yang cukup serius, yang menurut saya sebenarnya penting kita sebagai orang Kristen untuk renungkan. Nah, oleh sebab itu saya mau tanya satu pertanyaan yang sangat basic buat kita. Saya mau beberapa dari kita jawab deh ya, tentang hal, oke, kok mundur ya. Nah, ini. Kenapa kalian atau saya jadi orang Kristen? Nah, saya mau dengar jawaban beberapa dari kalian deh. Ada yang berani jawab? Bukan berani lah. Ada yang mau bantu saya untuk jawab? Ini biasa pertanyaan saya tanyain sih waktu katekisasi ya, waktu BCC. Jadi saya mau tanya yang di bawah kelas 9 deh ya. Kan biasanya yang kelas 10, 11, 12 biasanya saya tanya waktu kelas BCC. Nah, saya mau tanya yang kelas 9 ke bawah dulu deh ya kalau gitu ya. Oke, saya tanya siapa ya enaknya ya. Siapa? Tanya WL dulu kali ya. WL kelas 8 loh by the way. Gimana Ibu? Hah? Kenapa jadi orang Kristen? Itu pertanyaan yang paling sering. Kedengaran nggak jawabannya apa? Kedengaran dikit ya? Karena dari dulu jadi orang Kristen. Siapa yang jawabannya kayak gitu juga? Nah, banyak ya. Tuh beberapa. Oke, thank you. Well, satu lagi, kelas 9 juga kan? Bro? Apa bro? Sama tuh apa sama? Dari kecil sama keluarga diajak ke gereja. Jadi diajak ke gereja merasa diri Kristen. Kan bisa aja diajak ke gereja nggak merasa Kristen, tapi diajak ke gereja, oke. Oke, satu lagi deh ya. Kan kelas 8, 9, sekarang kelas 7. Errol, daripada lu ngobrol sama gua aja sini. Kenapa jadi orang Kristen? Dari dulu. Oh, dari dulu. Sama ya, kira-kira gitu ya jawabannya ya. Dari dulu. Waktu saya tanya deh kelas 10 deh. Masa kayak begini semuanya jawabannya? Mana kelas 10 ya? Kayak nggak ada kelas 10 sih. Mana kelas 10? Nggak ada yang berani tunjuk tangan pasti ya. Nah, ini ada yang baru masuk nih, Asyir. Vanessa. Nah, lah dia kabur. Sini. Kamu harus dikenalin. Sini. Nah, Vanessa, kamu kenapa jadi orang Kristen tuh? Tolong dong jawab. Apa ini artinya? Bye-bye. Kamu mau pulang. Kenapa kamu jadi orang Kristen? Udah dijawab sama teman-teman yang lain kan? Aku mau tanya kelas 10. Apa ini artinya? Kamu mau pulang? Belum waktunya. Apa? Kenapa jadi orang Kristen? Kenapa malu-malu ya? Kamu lebih pemalu dari kelas 7. Kelas 7 aja langsung jawab. Oke. Jadi tadi kesimpulannya kayak begitu ya.
kira-kira jawabannya? Karena dari dulu. Nggak mungkin kan jawabannya karena Yesus mati. Jelek ya jawabannya kalau kayak gitu ya. Kenapa kamu jadi orang Kristen? Karena Yesus mati. Nggak ada tuh. Nggak keren. Nggak riz. Nggak riz, dan saya jawab kayak gitu jelek banget gak sih gitu kan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya firman Tuhan bilang, ini sebenarnya hal yang penting. Yesus sendiri bilang gini, Mesias harus menderita. Yesus sendiri bilang begitu. What Jesus said about his death, ini. Kata Yesus pada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Mungkin kita suka bacanya yang ini ya. Yang bawa-bawanya gitu ya. Mungkin kita merasa enak gitu. Ada pertobatan. Wah, dosa diampuni segala macamnya. Tapi mau menuju sana harus menderita dulu. Harus menderita, harus mati dulu. Baru bangkit. Nah jadi ini satu hal yang sebenarnya nggak bisa kita lewatin. Dan mungkin seringkali kita lewatin ketika kita jadi orang Kristen. Kenapa? Karena kita merasa ini nggak keren. Ini apaan sih? Lalu Yesus nggak cuma sekali bilang seperti ini. Nah ini di Matius 16. Jadi saya pengen sebaiknya kalian buka Alkitab sih ya. Tapi kenapa saya tunjukin? Karena ini pakai Alkitab versi TB2. Jadi saya ngiklan deh sekalian ya. Ini TB2 udah keluar. Ada terjemahan-terjemahan yang lebih modern, yang mungkin kita lebih enak bacanya, lebih ngerti, bahasanya lebih mudah, lebih nyambung daripada zaman dulu punya bahasa, lebih enak, dan ada terjemahan yang juga diperbaiki lah, kira-kira begitu. Nah, ini Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ini ayat yang terkenal kali ya, harusnya kita pernah baca kisah ini. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, dan kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, mati ya, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Keren ya, jadi Petrus ya. Keren banget loh, berani negur gurunya sendiri. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, kita sering pakai mungkin ya, enyahlah iblis gitu. Ayat apa yang kamu hafal? Enyahlah iblis gitu kan, kita suka banget. Nah tapi ini konteksnya adalah ketika apa? Ketika Yesus lagi cerita nih. Murid-muridku yang tersayang, bentar lagi gue mau mati nih, gitu kan? Mati. Jangan ditarik ke samping kan. Petrus nih kan murid paling dekatnya gitu kan. Bestie banget nih sama gurunya kan. Jangan gitu dong, tarik ke samping. Ditegur. Jangan guru, jangan kayak gitu. Jangan mati. Lalu Yesus mah gak pakai babi ibu ya. Langsung enyahlah iblis. Lu gak ngerti misi gua itu datang ke dunia memang buat mati. Menebus dosa manusia harus dengan cara mati. Lu gak ngerti. Nah kira-kira begitu ya yang Yesus pengen katakan. Dan mungkin itu juga ada di pikiran kita. Kenapa sih Yesus mesti mati? Janganlah. Nah tetapi kata Yesus sendiri ini pikiran iblis nih. Nah saya pengen kita baca dari surat Paulus. Dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 5. Ini bagian yang agak panjang. Tapi menurut saya ini kita bisa mengerti sama-sama. Oke. Saya akan bacakan ya, dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 5. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang-orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat.
Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi, suatu batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut tukaran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian jauh ya pembacaan kita. Semoga kalian bisa ngerti ya. Saya coba bacanya pelan-pelan dikit. Semoga kalian bisa ngerti bagian ini. Kita akan jelaskan, kita akan perjelas satu persatu. Jadi kira-kira inti pembicaraan di bagian ini adalah apa? Tentang hikmat Allah dan hikmat manusia kalau kita lihat di judulnya. Tentang bagaimana salib dianggap sebagai satu kebodohan, ya enggak? Sampai sekarang gimana sih? Nggak tahu ya. Tapi kalau kita orang Kristen tinggal di lingkungan gereja atau sekolah Kristen, saya mau tahu deh berapa banyak dari kalian yang sekolahnya sekolah Kristen? Boleh angkat tangan? Oke, boleh turunkan tangan. Siapa yang sekolahnya sekolah umum, international school atau sebagainya yang bukan Kristen tapi umum? Dikit ya, begitu banyak ya? Saya kira lumayan banyak yang international school. Oke, thank you, boleh turunkan tangan. Ada yang public school, sekolah negeri? Oh, nggak ada sekolah negeri yang hadir hari ini? Lebaran ya, sekolah negeri ya? Oh ada, oke, thank you. Nah, saya nggak tahu, pasti hidupnya berbeda ya, makanya saya nggak bisa pukul rata. Tetapi mungkin kita yang sekolah Kristen akan lebih mudah menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi bagi yang hidupnya di dalam sekolah negeri misalnya, mungkin akan lebih susah sedikit. Bisa dibully, segala macamnya. Nah kita di gereja, misalnya 2 tahun terakhir, kita dapat souvenir. Dapat satu memorable things ketika kita memasuki masa Lent. 2 tahun lalu kita dapat salib ya. Nggak tahu kalian dapat apa nggak tuh? Di EH waktu belum ada community center ini dibuat jalan salib gitu. Kalau kita bisa jalan doa, lalu ambil salib terakhirnya, kita bawa pulang. Nah tahun ini juga kita 7 Deadly Sins, yang kita tumpuk-tumpuk ngebentuknya di apa? Salib lagi. Dan kita sangat senang kumpulin itu ya, rame tuh PD orang, mana nih kubusnya? Kalian ada yang ngumpulin nggak tuh? Nggak ada ya. Tapi tahu kan bentuknya ya? Pernah saya bawa kan? Nah, salib itu menjadi satu benda yang sekarang ini mungkin wah enak kayaknya, keren ya. Dipakai juga asik. Tetapi nggak seperti itu sih sebenarnya zaman now. Nggak selalu. Jadi saya cari-cari berita sih ya soal salib nih misalnya ya. Ini kenapa susah banget ya? Oke, susah ya. Oke, jadi salib sekarang pun dianggap sebagai simbol yang gak begitu baik sih, bisa juga. Nah ini ada satu berita tentang salib itu dilarang di public park. Duh, gak bisa ya? Ya gitu deh ya, di public park. Di taman umum salib dilarang. Wajar lah ya, kita juga mungkin gak suka ya kalau di
taman umum kok ada simbol macem-macem gitu kan, ada lambang komunis misalnya, kita kaget juga kan, ngapain nih ada muncul beginian gitu kan. Atau berikutnya, mayor in Spain removes cross from convent. Convent itu tempat perkumpulan, tempat tinggal atau tempat perkumpulannya orang-orang Kristen biasanya. Tempat nongki-nongkinya mereka lah gitu. Atau bisa juga dijadikan tempat ibadah sebenarnya, ini agak umum. Tetapi itu tempatnya orang Kristen. Tetapi ini mayornya dibuang lambang salibnya. Ngeri ya. Bahkan di game, siapa yang pernah main game ini? Kalian tahu nih game apa? Earthbound. Lambang salibnya dibuang tuh, lihatnya yang. Padahal cuma ya lagi gambarin nisan doang sih. Dibuang, diedit, niat banget ya. Kalau nggak lolos sensor nanti. Sekolahan. Ada berita ya, Christian cross is removed from new school logo. Following complaints it was offensive. Nah ini saya cari kan gambar-gambarnya, mana sih? Kan no pic hoax katanya. Saya cari gambarnya, bener loh. Ada salibnya, dilangin, ganti. Cuma tinggal, ya udah batang pohon aja dah. Ofensif. Katanya ofensif salib itu. Nah menurut kita gimana sih? Kalau kita ngelihat salib, apa yang kita rasakan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita punya kesan apa sih kita sama salib? Nah zaman now kan biasa lah ya, dia di perhiasan. Saya sih pengen masukin juga tuh foto sepatu ada salibnya, diinjek-injek juga berasa keren gitu. Bangga banget gitu ya, bawa salib mesti diinjek-injek, nggak apa-apa dah. Jadi solnya hypebeast lah gitu hitungannya ya. Nah, kalian cari sendiri deh tuh. Tapi jangan lah ya, masa salib diinjek-injek gitu kan. Nah tapi ini jadi aksesoris zaman now. Kita bangga, mungkin ada kalian yang pakai kalung salib hari ini, ada? Ada nggak yang pakai kalung salib hari ini? Ada? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Nah, tapi biasa, hal ini biasa banget. Mungkin kita punya kenalan, punya orang tua yang pakai kalung salib misalnya. Saudara, ini hal biasa. Tetapi zaman dulu nggak kayak begini. Kalau saya ibaratin ya, zaman sekarang, zaman dulu pakai salib, sama zaman now tuh sama dengan pakai apa? Misalnya kayak begini jadinya. Ini barang-barang apa nih? Ini barang-barang alat eksekusi hukuman mati. Nah ini hukuman kursi listrik nih ya kan. Ini pancung. Nah kira-kira gitu dah. Nah, saya kalau pakai kalung begini atau anting gitu ya. Nah, antingnya anting kursi listrik. Kalungnya kalung hukuman pancung gitu. Ini kalian mikir nih hamba Tuhan udah agak kayaknya ya. Ngapain pakai begituan? Ya sama sebenarnya kayak begini. Ini juga simbol hukuman mati kok. Zaman dulu. Oleh sebab itu makanya Paulus bilang begini di 1 Korintus tadi, sebab pemberitaan tentang salib itu memang adalah kebodohan. Tetapi bagi kita itu adalah kekuatan Allah. Ketika Yesus bilang Mesias harus menderita, harus mati, mungkin bagi kita ini kebodohan. Ingat gak satu peristiwa ketika salah satu murid dari Yesus itu dibilang penuh dengan Roh Kudus. Allah menyatakan hal kepada muridnya. Ingat gak ada satu peristiwa itu? Petrus juga sih. Nih. Ketika Petrus ngomong ini nih, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini kan Yesus nanya kan, menurut lo orang, pelan-pelan ya, dia pertama bilangnya, menurut kata orang, siapa aku ini? Tapi menurut kamu, siapa? Nah kan waktu itu ditanya, kata orang aku ini siapa sih? Yesus nanya gitu kan. Oh ada yang bilang, engkau itu Elia, engkau itu guru, engkau itu nabi. Oke. Tapi menurut kamu siapa? Nah Petrus jawab gini, keren ya. Kita pernah gak jawab kayak gini? Di ujian agama gitu, siapakah Yesus? Mesias, anak Allah yang hidup. Harus secepet itu jawab ujian kayak gitu ya. Tapi kadang hafalannya pengen lebih panjang dari itu ya. Nah ketika Petrus jawab ini, Yesus kan bilang, wah berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab ini dari sorga yang kasih tahu ke kamu. Matius 16 ayat 16. Tadi kita baca Matius 16 ayat berapa?
Lupa. Nggak buka Alkitab ya? Nah, Matius 16 ayat 23. Loncat 7 ayat aja, langsung keluar kalimat ini. Sedekat itu. Kenapa? Karena pemikiran manusia kepengennya yang enak-enak aja, yang keren-keren aja. Dan mungkin jangan-jangan kita jadi orang Kristen tuh kayak begini. Gak suka punya Tuhan yang mati. Malu mungkin. Gue dibully. Iya di luar itu, waduh, dibully gue. Kenapa? Iya dibilangin, masa Tuhan lu pakai kolor digantung, disalib. Malu udah gue gitu kan. Mungkin kita pikir lucu ya kalau kita sekolah Kristen gak pernah mengalami ini. Tapi teman-teman saya di sekolah negeri mengalami hal seperti itu. Dikelilingin orang-orang. Ditanyain, gue pengen tanya, kenapa sih Tuhan lu pakai kolor? Kan yang Katolik gitu kan ada gambar salibnya ada seperti itu. Wah, diketawain. Ya memang betul. Dunia bilang begitu. Dari dulu orang Yahudi minta tanda. Orang Yunani minta hikmat. Orang Yahudi minta tanda kan. Taurat mereka sedemikian lengkap. Butuh tanda. Benar gak sih Mesiasnya kayak begini? Kan katanya Mesias itu menyelamatkan kita. Mana nih tandanya? Lahirnya di mana? Kayak gimana bentuk orangnya? Lahirnya dari suku apa? Segala macam. Wah, tandanya macam-macam mereka minta. Kalau orang Yunani minta apa? Minta hikmat dong. Mereka punya pengetahuan yang keren. Sampai sekarang kita mungkin masih pakai. Zaman dulu peradaban Romawi kita tahu juga luar biasa. Mereka minta hikmat. Gua ini jago mikir, filsafat segala macam. Robohkan dong. Tapi alat ukur kita apa sih? Ini Kristus yang disalibkan. Kita mau bilang apa? Kekristenan kenapa? Filsafatnya keren? Keren sih. Tapi apakah kita pelajarin filsafatnya? Enggak kan? Males. Tapi kalau kita bilang Kristus yang disalibkan, kita ngerasa kok nggak keren. Tapi inilah inti kekristenan. Tanpa kematian Kristus, useless iman kita. Nah, alat ukur kita dilihat dari mereka kayak begini. Bagi orang Yahudi, batu sandungan. Masa Mesias mati? Katanya Mesias itu menyelamatkan kita dari ini nih penjajah-penjajah. Dia yang digantung sama penjajahnya. Batu sandungan. Kalau saya bilang saya ini hamba Tuhan, tapi saya ketahuan gitu ya, ketahuan misalnya apa ya, ketahuan mabok-mabokan deh di jalanan gitu ya, tiba-tiba ketemu saya mabok gitu, batu sandungan deh, gimana lu khotbah soal kekudusan lu sendiri mabok-mabok di jalanan depan gereja lagi, batu sandungan. Kenapa? Tandanya nggak sesuai. Tapi itu yang dipikirkan. Bagi orang Yunani, kebodohan. Masa raja mati digantung? Jelek banget. Namanya raja itu berkuasa, tinggalnya di istana. Mana ada lahirnya di kandang? Gak bisa. Tetapi bagi kita, ini kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah itu kata 1 Korintus 1 tadi. Nah kita ngerasain ini enggak ketika kita hidup? Benar nggak kuasa salib itu memberikan kita kekuatan? Membuat kita merasakan bahwa ini di luar hikmatku, tetapi ini hikmat yang luar biasa dari Allah. Waktu kita rayain Jumat Agung, rayain Paskah, kita ngerasain ini enggak? Atau kita melewatkan ini? 3 pertanyaan yang ditanyain Paulus. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia? Kita jelasin singkat deh ya. Di manakah orang yang berhikmat? Itu ditanya, mana sih orang-orang yang katanya pinter? Orang yang jago. Ahli Taurat sudah pasti ditujukan buat orang Yahudi. Mana kalian yang belajar Taurat, yang nyari-nyari tanda itu? Mana? Dan yang ketiga, di manakah pembantah? Pembantah itu bukan tukang-tukang bantah gitu ya, tapi lebih ke debater. Tukang debat gitu, yang mempertanyakan kebenaran. Atau orator yang seringkali menyampaikan berita-berita orasi yang keren-keren. Jadi kira-kira begini ya, orang berhikmat itu yang otaknya
talk chair. Ahli Taurat itu yang katanya hidupnya benar. Kalau pembantah itu yang mulutnya ngomongnya jago. Ditanyain sama Paulus. Mana nih tiga-tiganya? Dan memang zaman dulu terkenal bukan? Yang kita sampai sekarang aja, kita kalau pelajari ini pemikiran mereka kita malas bukan? Kenapa terlalu ribet, terlalu susah, berat banget nggak ngerti-ngerti deh. Sokrates, gitu kan, kita langsung teler aja dengar namanya udah teler gitu kan. Plato sama lah udahlah gitu kan. Aristotel, teler gitu kan. Ngapain pelajarin beginian, nggak guna, nggak ngerti, nggak penting gitu kan. Padahal sebenarnya pemikiran mereka ini menjadi dasar pemikiran banyak penemuan sebenarnya. Tapi ini nih orang-orang keren sebenarnya zaman dulu. Dari dulu udah ada. Tapi ketika Paulus tanya, ini mereka di mana? Jawabannya ada. Itu tadi ada kok. Tetapi adakah yang bisa mengalahkan hikmat Allah itu? Jawabannya nggak ada. Jawabannya nggak ada. Yang mengalahkan hikmat Allah. Tetapi seringkali, saya nggak tahu ya kita gimana hidupnya. Banyak mungkin orang yang jadi orang Kristen, ketika jadi orang Kristen bangga luar biasa, tetapi lupa diri. Saya nggak tahu ada nggak di antara kita yang jadi orang Kristen senangnya luar biasa. Waduh, gue orang Kristen berasa keren, zaman now ya enak ya. Tetapi lupa diri. Oleh sebab itu Paulus juga kasih ingat-ingatan di situ. 3 reminders. Ingat saja saudara-saudara, kalau kita baca ya. Saya harap sih teman-teman terus lihat Alkitabnya ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu waktu kamu dipanggil. Wah, ini menarik ya. Saya nggak tahu kita kapan percaya Tuhan. Saya mau tanya deh, siapa yang dari kalian percaya Tuhan waktu SD? Boleh angkat tangan. Nggak ada. Waktu SMP? Ada SD tadi ya. Oke, boleh turun. Yang waktu SMP baru percaya Tuhan? Oke, ada beberapa. Yang waktu SMA baru percaya Tuhan? Yang belum percaya Tuhan? Lah, yang lain percaya kapan? TK. Oke. Saya tanya ulang deh ya, tolong angkat tangan, please. Siapa yang percaya Tuhan dari TK? Berasanya gue udah kenal Tuhan dari TK, udah pengambil keputusan. Oke, thank you, boleh turun. Yang waktu SD kelas 1 sampai 3. Oke, ada beberapa, thank you, boleh turunkan. SD kelas 4 sampai 6. Oke, oh ini banyak ya, thank you, boleh turun. SMP 1 sampai 3, 7 sampai 9. Oke, lumayan juga, thank you. SMA, baru kenal Tuhan pas SMA. Oke, thank you. Nah, Paulus minta kita ingat soal ini. Ingat keadaan kita waktu kita dipanggil. Nah, waktu dipanggil tuh banyak hal ya. Waktu dipanggil kenal Tuhan seperti apa. Atau waktu kita dipanggil untuk melayani Dia juga bisa. Teman-teman, saya ingat ya, waktu saya kenal Tuhan itu ceritanya nggak bagus. Lagi bandel luar biasa, lagi jatuhnya luar biasa, baru Tuhan panggil saya. Nggak ada yang bisa dibanggain. Tapi berapa banyak dari kita yang mungkin berasa, oh kayaknya gara-gara gua jago nyanyi deh. Kayaknya gara-gara gua ngerti itu deh, komputer tuh, multimedia. Oh kayaknya gara-gara gua jago main musik deh. Oh kayaknya karena gua pinter deh. Oh kayaknya karena gua titik. Mungkin ini universal nih ingat-ingatan ini. Ingat keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Kita boleh inget-inget deh, kita waktu dipanggil kayak gimana. Saya sih kalau inget-inget ya, aduh culun bener deh. Kayak Kabayan gitu, culun bener, ampun dah, gak ada yang bisa dibanggain. Hidupnya kacau, bandel, kayak orang gak punya arah. Waktu 5 SD itu ya, ketika justru mama meninggal, segala macamnya baru tuh inget-inget gitu. Dan ketika dipanggil Tuhan juga untuk jadi hamba Tuhan, gak ada yang bisa dibanggain sampai, gue ini keren banget, gak asem, emang pintar banget, makanya Tuhan panggil gue. Waduh, ngeri amat. Yang kedua, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini ingatan yang kedua. Kalau kita ingat dulu kita kayak gimana waktu kita dipanggil, terus kita bandingin sama kita sekarang kayak begini, nah kita tahu nih, before after ya beda. Karena apa? Karena ada Yesus. Karena kuasa Kristus,
yang telah mati dan bangkit itu. Jadi kita nggak bisa memegahkan diri. Nah, ini ingat-ingatan dari Paulus. Ketiga, kekristenan bukan soal kata-kata yang indah atau hikmat. Nah, ini di pasal 2 ayat 4 deh ya, atau ayat 1 dulu deh. Demikian juga saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Mungkin kita percaya sama Yesus itu dengan satu hal yang sederhana mungkin. Ada nggak kita yang percaya kepada Kristus karena belajar teologi yang dalam-dalam? Saya percaya Yesus karena baca kitab Wahyu, terus ngerti. Wah, ada? Atau apa ya, kalian percaya Yesus karena apa? Karena orang tua gitu ya, dari tadi ya jawabannya. Nah, saya harap itu bisa pelan-pelan berubah ya. Oke, betul kita jadi orang Kristen karena orang tua, tetapi pengenalan kita sama Yesus gimana? Nah, itu juga jauh lebih penting ya. Atau di ayat 4 dikatakan seperti ini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi bukti kekuatan roh. Nah teman-teman, bukan artinya Paulus nih kayak lagi defensif gitu ya. Karena gue ngajak, gue ngomong, gue tulis surat kayak begini dah. Gue nih ngomong, gak bisa ngomong, gue nyampein Yesus yang disalibkan aja. Enggak ya. Ingat ada satu peristiwa, ketika Paulus dan Barnabas nyampe ke satu kota, mereka itu disembah. Kenapa? Karena dikira Barnabas itu Zeus, Paulus itu Hermes, bukan merek tas. Kenapa? Mungkin karena Barnabas itu lebih pendiam, lebih cool, dianggapnya ini nih dewanya. Lalu Hermes itu kan juru bicara, Paulus disangka juru bicaranya. Karena kenapa? Karena dia jago banget ngomongnya. Sampai disembah, sampai pengen dijadiin dewa. Kenapa? Karena ngomongnya keren banget. Disuruh tinggal aja lu di sini jadi dewa kita dah gitu. Lu orang keren banget. Jadi bukan arti ini Paulus lagi defensif. Ya karena gue nggak bisa ngomong, ya udahlah gue mah beritain aja deh Yesus yang disalipin, gak usah ngomong yang disiapin gitu ya. Saya khotbah juga ya udahlah ya, ayo Yesus yang disalibkan anak-anak, teman-teman Korem ya percaya ya, yuk kita doa gitu. Nggak bisa sebenarnya. Kita harus pakai semua yang Tuhan berikan ke kita untuk Tuhan. Tetapi kalau dasarnya adalah hikmat kita, bye-bye. Kita udah salah. Nah itu yang ingin Paulus katakan kepada kita. Jadi apakah kita selama kita hidup jadi orang Kristen, kita mendasarkan kehidupan kita kepada salib itu, kepada Injil itu, kepada hikmat Allah itu, yang gak masuk akal buat kita. Kenapa Yesus mau mati buat saya? Itu yang ingin dikatakan. Teman-teman, mungkin ketika kita juga pelayanan atau kita mau ikut dalam satu event, pasti kita cari yang keren-keren bukan? Jumat Agungnya ada drama nggak? Misalnya kan, kalau kita suka cari, suka tanya. Natal, Paskah, kenapa lebih ramai? Karena acaranya lebih meriah. Dan itu yang dicari orang Kristen bukan? Kita lihat pembicaranya kayak gimana. Tetapi apakah kita mencari pesannya, ini temanya apa ya? Tentang apa nih? Apakah membicarakan tentang Kristus yang disalibkan? Aduh jelek banget. Enggak. Orang Kristen tuh jelek kayak gitu mungkin kan. Kita berpikir seperti itu. Tapi kita jangan lupa basicnya. Oke, kalau kita membutuhkan makanan yang lebih keras. Oke, kita udah gak perlu belajar lagi tentang Kristus yang disalibkan. Sudah terlalu sering. Tetapi apakah Kristus yang disalibkan itu menjadi dasar? Jangan sampai kita lupa dasarnya. Lalu kita pengen bertumbuh. Tumbang deh karena kita gak punya dasar yang kuat. Ibarat kita bangun bangunan tinggi, tapi bawahnya lemah. Jangan sampai seperti itu. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Banyak yang akan anggap kita itu bodoh. Tetapi mereka itu yang akan binasa. Sadly. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, apa tandanya kita diselamatkan? Kita melihat salib sebagai kekuatan Allah. Lalu Yesus sendiri bilang begini, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Beritanya apa? Berita Kristus yang disalibkan itu. Lalu Yesus berkata juga kepada muridnya, jika seseorang mau mengikut aku,
Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti bahwa Roh berkuasa, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Supaya kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi, it is not the finest wood that fits the fire of divine love, but the wood of the cross. Kita mungkin suka cari kayu yang bagus-bagus, yang cantik-cantik untuk kita kasih ke Tuhan. Tuhan, ini kayu yang menurutku terbaik. Aku kasih, aku persembahkan untuk Tuhan. Gak akan bisa. Tanpa kayu salib itu, tanpa Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang utuh, yang sempurna di kayu salib itu, murka Allah itu gak akan lunas. Dan itu yang harusnya jadi dasar kita. Jangan sampai lupa. Kita diselamatkan, kita jadi Kristen, kita jadi anak Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena orang tua kita Kristen sekalipun. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus yang disalibkan itu. Dan yang bangkit. Jadi Kristus gak sekedar mati, tetapi dia juga bangkit. Jadi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta. Jadi namanya ada kalender gerejawi ya, kita bisa ikutin tuh. Kita ada merayakan Kristus yang mati dan bangkit. Nanti ada kenaikan, ada Pentakosta. Kita akan ikuti terus. Jadi what Jesus said about his death, dia memang harus mati. Nggak bisa ditawar. Tetapi pertanyaannya buat kita, apakah kematian Kristus itu? Ketika Yesus berkata dia harus mati, kita setuju sama dia. Bahkan kita dengan iman katakan, terima kasih. Yesus, engkau mati buat saya. Aku nggak anggap itu lagi kebodohan. Ampuni aku yang selama ini memikirkan sebaiknya Yesus itu jangan yang model-model kayak beginilah, jelek. Tapi kita mau berpesta di dalam kemenangan Yesus Kristus kita. Yuk kita berdoa. Masing-masing kita boleh ambil waktu berdoa sama Tuhan. Merefleksikan bagaimana selama ini kita hidup sebagai orang Kristen. Kenapa kita jadi orang Kristen? Apa sih dasarnya kita jadi orang Kristen? Kenapa mau jadi orang Kristen? Apa yang membuat kita bertahan? Sungguhkah Kristus yang mati itu memberikan kehidupan bagi kita? Kalau mungkin itu alasan tidak cukup, mohon ampun sama Tuhan. Jika masih ada keberatan-keberatan, berdoa sama Tuhan. Setelah ini mungkin juga boleh ngobrol dengan Koko Cici pembimbing atau dengan pembina, dengan hamba Tuhan. Jika masih ada hal yang mengganjal di hati kita tentang Kristus yang mati ini. Memang salib adalah kebodohan bagi yang binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Silakan berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah. Allah yang mungkin kami anggap hina karena dia mati. Tapi justru itulah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Kristus yang disalibkan bagi kami. Kami mau jadikan itu sebagai sumber hikmat, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Kristus yang disalibkan itu boleh hidup juga di dalam hati kami. Kami tahu bahwa Tuhan kami bukan Tuhan yang hanya mati, tetapi dia telah bangkit dan hidup di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka boleh hidup di dalam Tuhan dan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.